Nah pemirsa, ternyata bangun kampung nggak melulu harus di atas daratan ya. Ini contohnya, kampung di atas air yang ada di atas anak Sungai Mahakam. Jadi dulunya tempat ini merupakan hutan basah, lalu dibangun kampung dan sekarang warganya sudah banyak dari generasi ke generasi. Ini dia, Desa Melintang di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdiri di atas hulu anak Sungai Mahakam. Desa ini sama sekali tidak ada daratan. Warga tinggal di atas rumah-rumah panggung dari kayu. Jalanan di kampung ini dihubungkan dengan jembatan kayu yang panjang dari rumah ke rumah. Fasilitas umum seperti masjid dan sekolah juga tersedia di sini. Sementara warganya menggantungkan hidup dengan memanfaatkan tangkapan ikan dari sungai. Nah ini dia pemirsa, yang namanya kuliner sungai pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya ikan. Yang di depan saya ini sekarang ada gence haruan, ikan gabus, dan juga ikan baung. Yang jadi ciri khasnya makanan Kutai itu adalah asam, pedas, manis, latih. Cabenya banyak banget. Makan dulu ya. Gence adalah nama untuk sambal goreng yang disiram di atas ikan bakar. Sambal ini menggunakan cabai merah dalam jumlah banyak. Bahan sambal seperti cabai, tomat, dan bawang digoreng terlebih dahulu sebelum diulek kasar. Nah, sedangkan ruan dalam bahasa Kutai berarti ikan gabus. Karena memang bahan utamanya bisa menggunakan ikan gabus atau ikan patin yang banyak terdapat di Sungai Mahakam. Ikan gabus ini terlebih dulu dibumbui dengan beragam rempah-rempah dan garam. Di masa lalu, ikan gabus utuh tidak dibelah dan tidak dibuang sisihnya, langsung dibakar sampai hitam legam. Saat dibelah, barulah muncul dagingnya yang putih. Ikan matang lalu disiram dengan sambal gence pedas yang berpadu dengan cita rasa asam dari perasan air jeruk limau. Makanan tradisional ini konon pernah menjadi sajian di Istana Kutai Kartanegara. Nah, selain rumah penduduk, hewan peliharaan warga di Desa Melintang seperti kerbau juga ditempatkan di kandang yang dibangun di atas sungai. Ini dia pemirsa, kandang kerbau kalang atau kerbau rawa. Dalam bahasa setempat, kalang berarti kandang. Bangunan seluas 200 meter persegi ini dibuat dari kayu ulin yang kokoh dan tanpa atap. Hanya dedaunan ranting pohon yang berada di tengah kandang menjadi naungan kerbau kalang dari panas dan hujan. Warga sudah memelihara hewan bernama latin Bubalus bubalis ini secara turun-temurun sejak tahun 1918. Jenis kerbau ini dipelihara karena cocok dengan alam Kalimantan Timur yang banyak memiliki rawa. Satu kandang kerbau ditempati sekitar 500-an ekor kerbau kalang. Kerbau di sini bukan milik satu orang saja. Para pemilik kerbau kalang tergabung dalam sebuah kelompok tani yang secara bergantian merawat dan menjaga hewan bertanduk ini. Saat perayaan Idul Adha tiba, barulah kerbau kalang dijual untuk hewan kurban. Oh, ayo sana. Lihat pemirsa, seru banget. Ini saya mau giring kerbaunya untuk makan di sana. Push. Nah, setiap pagi, para petani membawa hasil merumput ke kandang dengan perahu ketinting. Makanan favorit kerbau ini diperuntukkan kerbau betina dan anak kerbau saja loh. Nah pemirsa, nih saya lagi pegang anak
kerbau umur 3 bulan nih. Jadi ini uniknya kerbau kalang kalau di sini, karena mereka nggak sepanjang tahun ada di dalam kandang. Jadi ada saat tertentu, terutama saat musim kemarau, mereka dilepas ke hutan selama 5-6 bulan. Nanti pulang-pulangnya mereka udah bawa anak masing-masing nih. Tapi yang kalau ini belum makan rumput, masih menyusu sama induknya. Tidak seperti anak dan kerbau betina yang dimanja dengan disediakan pakan rumput, kawanan kerbau kalang jantan harus usaha cari pakan sendiri nih. Ya, kerbau-kerbau ini dilepaskan dari kandang lalu terjun bebas ke sungai yang sedang pasang. Eits, jangan khawatir, kerbau kalang pada jago renang loh. Kerbau-kerbau ini berenang secara bergerombol. Satu ekor kerbau jantan yang dianggap pemimpin akan berenang di urutan paling depan. Kerbau digembala oleh 3 orang petani yang menggiring dengan perahu katinting. Kerbau akan digiring berenang sejauh 3 km untuk menuju hutan rawa, tempat kerbau-kerbau ini mencari makan. Tapi sepertinya hewan bertanduk ini sudah keburu lapar di perjalanan ya. Sambil berenang mereka mampir sebentar mengunyah rumput yang tumbuh di rawa. Lucu ya? Perjalanan dilanjut lagi. Petani harus sigap untuk menggiring kembali kerbau-kerbau yang ketinggalan atau terpisah dari gerombolan. Nah, sampai juga di tempat tujuan. Kerbau kalang dengan bebas makan rumput sepuasnya di tempat ini. Jam makannya cukup panjang juga loh. Biasanya kerbau kalang makan mulai jam 10 pagi dan akan kembali ke kandang pukul 3 sore. Wah, kunyah terus nih. Nggak heran kalau kerbau di sini gemuk-gemuk dan bersih karena rajin mandi. Sambil menunggu kerbau makan, para petani juga sudah siap dengan perbekalan dan atap dari anyaman daun untuk berteduh di atas perahu. Nah, pemirsa, ini dia serunya kalau lagi menggiring kerbau kalang ini untuk cari makan. Jadi mereka ini sudah berenang selama 1-2 jam untuk sampai ke tempat ini. Dan ini mereka makannya namanya rumput manggur. Nanti pulang lagi ke kandang sekitar jam 3 sore. Karya-karya yang ada di ruangan ini semua buatan tangan ibu-ibu Dayak. Keunikan Kabupaten Kutai Kartanegara menarik minat sineas perfilman untuk berkarya di sini. Coba kamu bisa bayangkan kalau setiap hari. Tahun 2015 lalu, film berjudul Erau Kota Raja ini diluncurkan. Lihat langsung festival Erau itu. Di sini tertulis begitu banyak cerita dan sejarah dari Lembu Suwana. Ada yang berkata juga Lembu Suwana nih dibuat di Thailand. Film ini berlatar belakang tradisi Erau, festival tahunan Kesultanan Kuta yang sudah berlangsung sejak tahun 1300-an. Film ini merupakan kisah cinta antara Kirana yang diperankan oleh Nadine Chandrawinata dengan Reza yang diperankan oleh Denny Sumargo. Ya, berita juga. Kirana yang berprofesi sebagai jurnalis meliput acara tahunan Erau dan berjumpa dengan Reza yang merupakan warga lokal. Pergi dia. Saya kesini bukan untuk ketemu Reza, tapi ketemu ibu dan mau minta maaf. Saya berharap kamu tidak lagi berjumpa. Tentangan dari Ibu Reza yang diperankan oleh Hyayang Senur menjadi konflik yang membumbui film karya sutradara Bambang Drias ini. Ruang untuk bicara empat mata. Lebih baik kamu balik sekarang. Lo pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku tidak pernah ada niat jahat dengan seni dan budaya kita. Lalu buat apa kau di sini? Semua wartawan sudah pada pulang. Nah, jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini, dulu sekarang masih mau ajak pemirsa mencoba beragam aktivitas seru di atas Sungai Mahakam. Stay tune!